ini tri tauhid ini, ya kan, sebuah metode. Kalau sebuah metode, kalau memang tri tauhid ini sebuah metode, emangnya kenapa Rasulullah dulu nggak melakukan? Apakah Rasulullah nggak ngerti gini? Berarti Anda secara nggak langsung mengajari Nabi pakai metode saja Nabi biar lebih mudah pada umat ini. Berarti secara nggak langsung Anda mengatakan Nabi nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Pernyataan dan pertanyaan tentang bid'ah tri tauhid ini dari mana dalilnya? Video ini akan menjawab syubhat ini dengan mengambil faidah dari kajian Ustadz Firanda Andirja dengan beberapa penyesuaian. Sahabat muslim, pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak memerlukan dalil karena pembagian ini hanya sebuah metode pembelajaran dan tidak ada kaitannya dengan bid'ah dalam agama. Sini dari awal ini mbak-mbak ini sudah denial ya. Satu, tidak perlu dalil. Oke. Ini sudah fix dia membantah prinsip dasar mereka sendiri bahwasanya apapun harus perlu dalil. Sekarang dia berprinsip aneh, standar gandanya dipasang. Dari sini kita tidak perlu dalil. Oke. Berarti ada ya di Wahabi ini yang tidak perlu dalil. Catat, oke. Kemudian yang kedua, karena ini bukan bid'ah. Oke. Berarti bid'ah beda lagi ya. Berarti mungkin bid'ah itu ada beda lagi. Bid'ah adalah sesuatu yang sesuai dengan Nabi dan yang nggak sesuai dengan Nabi. Nah, itu definisi bid'ah yang baru ya, yang dibuat oleh mbak-mbak ini. Sesuatu perkara yang sesuai dengan sunnah dan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Ini berarti fix, ada pengembangan sudah. Definisi bid'ah ini bos ya. Karena apa? Tri tauhid ini katanya bukan bid'ah, gitu. Hanya sebuah metode. Oke. Yang mana metode itu sesuai dari Nabi. Bagi tauhid menjadi 3 bagian seperti ini pun juga tidak mengapa. Yang penting Anda jangan salah ketika menjelaskan ajaran dan tidak ada kaitannya dengan bid'ah dalam agama. Anda tidak perlu membagi tauhid menjadi 3 bagian seperti ini pun juga tidak mengapa. Yang penting Anda jangan salah ketika menjelaskan makna dan hakikat tauhid tersebut agar lebih jelas. Sama juga Pak, sama. Di kelompok-kelompok yang Anda tuduh bid'ah itu seperti maulid dan tahlil, mereka juga gitu. Anda nggak melakukan ini ya nggak apa-apa. Yang penting Anda jangan salah mengartikan. Nah, sama Pak, sama. Maka gitu Pak, emang Pak. Sampai nggak mau melakukan maulid atau tahlil silakan. Nggak merayakan ke hari kelahiran Nabi ya silakan. Tapi jangan salah mengartikan yang kami lakukan. Nah, seperti itu sama aja kan? Sama Pak. Kemudian di sini dia menganalogikan ke hukum Islam yang 5. Yang kedua, agar tidak ada kerancuan. Sebagaimana hukum dalam syariat itu dibagi menjadi 5, yaitu seperti dalam fikih, padahal Nabi SAW tidak pernah membagi secara eksplisit menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Semua ini cuma pembagian agar memudahkan untuk difahami agar tidak terjadi kerancuan. Sehingga Ini Pak, justru ini adalah bid'ah yang hasanah Pak. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, emang bid'ah itu terbagi 5, wajib kan itu, mandub, mubah, makruh dan haram. Hukum-hukum yang terbentuk ini memang diakui memang sebuah bid'ah, tapi bid'ah hasanah Pak. Itu loh. Hanya saja di kami mengakui ini bid'ah hasanah. Tapi kalau Anda enggak ngaku ini bukan bid'ah, ini hanya sebuah metode lah sama. Anda secara nggak langsung itu mengakui ini bid'ah hasanah. Cuma Anda mengatakan ini metode gitu. Anda sangat malu sekali, sangat jaim jika harus mengakui ya bid'ah hasanah gitu, ya kan? Sama jika ini sebuah metode, sama juga di Asy'ariyah bahwasanya sifat Allah ada 20 itu sebuah metode untuk memudahkan umat mengenai sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang lain banyak selain itu, tapi nanti kembali lagi ke yang 20 ini intinya, begitu Pak. Sama saja. Jadi bid'ah yang kita lakukan sebenarnya kita lebih gentle. Bid'ah itu ada, bid'ah hasanah. Acuan kita Sayyidina Umar kan gitu bos ya. Nikmal bid'ah hadi ketika melakukan sholawat taraweh yang tidak sesuai dengan jumlah rakaat yang dicontohkan Nabi. Gitu loh Pak. Sandaran kita bukan kita mengaku loh siapa Anda bukan sahabat. Iya bukan sahabat, tapi acuan kita itu loh sahabat. Berarti yang mengamini bid'ah hasanah itu adalah, yang mengamini bahwasanya bid'ah hasanah itu adalah sahabat ini. Kita menirunya dan memang tidak mungkin bisa dipungkiri bahwasanya
bid'ah hasanah itu akan terbentuk dengan sendirinya, begitu Pak, sesuai dengan kebutuhan umat ini dalam mengkonsep agama ini agar menjadi mudah, begitu. Nah, cuma kalau di Anda itu ada banyak sebenarnya bid'ah hasanah di situ, hanya saja Anda nggak mengakui, kelompok Anda nggak mengakui gitu loh, dan nggak konsisten. Kelompok Anda meyakini semua bid'ah dolalah dan setiap dolalah pasti neraka. Itu prinsip Anda. Nggak ada bid'ah hasanah. Nggak ada. Tapi faktanya, amaliyahnya bid'ah hasanah yang dipakai itu banyak. Gitu Bos ya. Kayak apa? Kayak Syekh Salafi Wahabi melakukan sholawat dengan di luar sholawat yang diajarkan Nabi, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Nggak apa-apa. Kata Syekh Wahabi, berarti sudah mengakui bid'ah hasanah ada, tapi mereka malu mau menyebut bid'ah hasanah. Kemudian sholawat nariyah, sholat fatih, Syekh Wahabi nggak apa-apa, sholawat yang penting nggak ada unsur kesyirikan. Berarti mengakui juga nggak apa-apa berinovasi membuat sholawat yang penting tidak ada kesyirikan kalimatnya di situ. Berarti mereka mengakui bid'ah hasanah boleh, tapi nggak mau ngaku gitu Bos. Yang penting jangan disebut bid'ah hasanah gitu. Kita melakukan aja gitu. Semua bid'ah sesat, yang ini bukan bid'ah, hanya teori. Pokoknya jangan bilang bid'ah hasanah, itu saja. Kalau mereka kan bedanya di situ, mereka malu-malu ya, karena memang terlalu lantang di awal ya kan. Ketika dilihatkan fakta-fakta yang ada, mereka malu, akhirnya tidak mengakui bid'ah hasanah, mereka hanya mengakui metode. Muji Rasul bebas, metode. Yang Robil Firli ditambahi nggak apa-apa, nggak apa-apa dalam sholat padahal ini loh, dalam sholat. Robil Firli duduk di antara dua sujud, Robi fili warhamni wajibuni warfa'ni, itu ditambahin nggak apa-apa, ditambahi Robi fili wali walidayah nggak apa-apa di Wahabi itu. Nah, ini dalam sholat padahal kurang bid'ah bagaimana di dalam sholat menambahi doa, ya kan? Ini bid'ah di ibadah mahdoh padahal, ya kan Bos ya? Nah itu nggak apa-apa, berarti secara nggak langsung mereka itu mengakui bid'ah itu ada yang hasanah itu ada, tapi tidak mau mengakui. Termasuk ini tri tauhid ini, ya kan? Sebuah metode. Kalau sebuah metode, kalau memang tri tauhid ini sebuah metode, emangnya kenapa Rasulullah dulu nggak melakukan? Apakah Rasulullah nggak ngerti gini-gini? Berarti Anda secara nggak langsung mengajari Nabi, pakai metode saja Nabi biar lebih mudah pada umat ini. Berarti secara nggak langsung Anda mengatakan Nabi nggak paham. Berarti Anda mengatakan Allah nggak paham, makanya Allah nggak ngajarkan Nabi. Allah mungkin lupa nggak ngajarkan Nabi, sehingga harus kalian yang membentuk metode tri tauhid itu. Kata metode untuk memudahkan umat katanya Bos. Nah, memudahkan umat supaya bisa memahami perbedaan tauhidnya. Rububiyah ini harus bertauhid, uluhiyah harus bertauhid, asma wa sifat juga harus bertauhid. Kesyirikan yang puncak kan ada di Saudi dulu waktu di zaman jahiliyah itu. Ya kan? Dan katanya orang-orang Quraisy dulu sudah bertauhid. Orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah dulu, Anda mengatakan di Wahabi ini bahwasanya orang-orang kafir Quraisy saja sudah bertauhid, tapi tauhidnya rububiyah. Tapi secara asma wa sifat dan uluhiyah mereka masih musyrik begitu. Dan kenapa antum dikatakan bahwa orang-orang Quraisy mengakui Allah secara rububiyah? Allah juga yang ceritakan. Qul sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti jawab Allah. Mereka jawab Allah. Bahkan ketika mereka telah masuk Islam, juga kan di Abu Raja Al-Utaridi juga, dulu ketika kalian di masa jahiliyah, berapa Tuhan yang kalian sembah? Dia bilang 6, 5 di bumi, 1 di langit. Nah dalam keadaan sulit, mana yang kalian sembah? Yang satu saja. Berarti mereka melakukan syirik di saat senang, di waktu sulit bertauhid dia. Ini mereka yang ceritakan, bukan karangan Wahabi, bukan. Mungkin contohnya aja mungkin belum baca atau tidak mau baca barangkali. Sudah tahu kayak gitu, kenapa Nabi nggak mengkonsep seperti itu, dijelaskan. Nah, kenapa Nabi nggak mengkonsep kayak gitu? Harus kan Nabi mengkonsep, karena yang terjadi real yang berhadapan langsung adalah Rasulullah dan para sahabat. Kalau paling enggak para sahabat lah mengkonsep. Saja. Atau ulama salafus soleh yang mengkonsep itu. Iya, tauhid rububiyah dikenalkan sudah ini loh konsepnya tauhid itu begitu, ya kan? Apakah ulama-ulama Wahabi ini merasa lebih tahu dari Nabi, makanya harus mengkonsep, ya kan? Mengkonsep Tuhan ini menjadi 3 konsepnya. Jadi dari 3 sisi Tuhan ini dilihat gitu Bos. Bedanya Bos, mereka melihat Allah ini dari 3 sisi, dari sifat,
kemudian uluhiyah dan rububiyah. Nah, gitu. Berarti Anda secara nggak langsung itu tadi menggurui Nabi. Berarti Nabi ini kurang, metodenya kurang, Nabi ini harus disempurnakan oleh kalian, begitu, ya kan? Kalau nggak mau seperti itu, maka kalian harus mengakui bahwasanya itu adalah bid'ah hasanah. Itu saja, simple, ya kan? Ini kalian akan pusing 7 keliling, akan mumet kepala kalian. Karena apa? Karena terlalu lantang di awal bahwasanya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ingat, finnar. Nah, jadi semua orang yang melakukan bid'ah itu neraka semua, finnar semuanya. Ya, tidak pernah diajarkan metode seperti itu zaman Nabi. Sahabat juga tidak pernah mengajarkan metode seperti itu. Itu. Loh, kami nggak maksa, nggak melakukan itu ya nggak apa-apa lah, sama. Nggak mau ditan juga nggak apa-apa, nggak tahlil nggak apa-apa. Hanya saja jangan salah mengartikan apa yang kami amalkan, gitu saja. Sama, Pak. Sama, Oke? Bos ya. Sama. Ini, Bos. Cukup sekian obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa berbijak lagi dalam bersikap. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.